Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah kita, dan teristimewa Bapak Ibu, saudara kami yang berada di rumah, kita akan segera mulai ibadah kita. Untuk itu, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bisa teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayatnya yang kedua.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, dimulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, kami akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sedemikian jauh firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah, kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tadi, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita ambil saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Mari kita satukan doa kita. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan maha pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dan darahnya, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut berterima kasih bahwa Tuhan maha pengasih dan maha pengampun. Untuk itu mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah, sebagai petunjuk hidup baru atau pengganti hidup Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma, pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Untuk itu Bapak Ibu, kami akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayatnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasa kita akan melakukan doa syafaat yang mungkin sudah ditunjuk keluarga masing-masing untuk melakukan doa syafaat. Untuk itu kami persilakan untuk berdoa syafaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyambut berkat firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 245 ayat 1 dan ayat 3.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah ya Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang maha baik, yang setia memelihara kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, melalui nafas kesehatan dan melalui berkat Tuhan lainnya, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami sampai pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, senantiasa menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mensyukuri akan kuasa, karya, dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang dimana kebesaran dan karya Kristus yang begitu luar biasa, sebagaimana yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana peristiwa tentang anggur mesianik yang terjadi pada pesta nikah. Lalu kemudian yang kedua, bait Allah yang diperbaharui. Dan yang ketiga, kelahiran kembali dari air dan roh. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam nats khotbah kita pada saat ini, melalui Injil Yohanes ini, bagaimana menyatakan karya Yesus dan kebesaran Yesus lainnya, yaitu Yesus adalah air kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu berbicara tentang air,
Air adalah bagian terpenting di dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Air sangatlah dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini. Bukan hanya manusia, bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan juga pasti sangat membutuhkan air. Dan contoh, ketika manusia mengalami kehausan, maka airlah yang melegakan. Bahkan air juga sangat dibutuhkan di dalam aktivitas sehari-hari manusia. Baik itu untuk memasak, baik itu untuk mencuci, baik itu untuk irigasi, untuk pertanian, dan lain-lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, air sangatlah penting di dalam kehidupan ini. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa kita juga ketergantungan terhadap yang namanya air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami suatu pergumulan, ketika kita mengalami suatu kesulitan hidup, apakah itu sakit penyakit, ataupun itu karena kesulitan hidup dikarenakan ekonomi, atau cobaan-cobaan lainnya, yang menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita adalah, dengan apa kita dapat ditolong? Dengan apa kita dapat dilegakan? Sehingga ada jaminan dalam hidup kita, sehingga kita semakin kuat, semakin percaya. Ini yang menjadi sebuah perenungan bagi kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita di dalam nats saat ini, melalui Injil Yohanes ini, memperlihatkan bahwa Yesus menyatakan dirinya, bahwa Dia adalah sebagai sumber kehidupan. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nats khotbah kita pada saat ini ada sebuah pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Kisah pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini merupakan sesuatu hal yang tidak biasa. Pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria ini juga dapat merupakan suatu pembelajaran, suatu perenungan bagi kita. Mengapa demikian? Alasannya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, pertemuan ini sendiri telah menjadi inspirasi untuk banyak orang, untuk mau berrelasi, untuk mau bersahabat, untuk mau bersaudara dengan sesama manusia. Berrelasi, bersahabat, bersaudara dengan sesama manusia yang berbeda suku, yang berbeda agama, ras, dan antar golongan. Jadi pertemuan antara Yesus dengan orang Samaria adalah termasuk pertemuan yang tidak biasa, dan bahkan dianggap pertemuan yang tabu oleh orang Yahudi. Tetapi Yesus justru melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bermula ketika Yesus hendak melakukan pelayanannya, di mana Yesus hendak keluar dari Yudea, ingin menuju Galilea, dan Ia hendak melakukan pelayanan di Galilea bersama para murid-muridnya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjalanan, ternyata Yesus memilih jalur alternatif, memilih jalan pintas agar sampai cepat ke Galilea, di mana di dalam perjalanannya itu Yesus memilih jalur melewati permukiman orang-orang Samaria. Padahal Bapak Ibu, biasanya orang-orang Yahudi tidak mau melewati permukiman orang-orang Samaria. Bahwa orang-orang Yahudi tidak mau, bahkan mereka menghindari kontak langsung, dan bahkan mereka tidak mau melihat permukiman orang-orang Samaria itu. Orang-orang Yahudi itu lebih baik memutar balik, berjalan jauh daripada harus melewati permukiman itu. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats kita pada saat ini, pada pasal 4 ayat 9b dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, orang Samaria itu najis. Orang Samaria itu dianggap rendah,
Mereka dianggap tidak mampu menjaga kemurnian ras mereka. Mereka dahulunya adalah orang Yahudi, tetapi mereka melakukan perkawinan campur di dalam agama dan kepercayaan mereka. Sehingga bagi orang Yahudi, kelompok-kelompok Samaria atau orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang dianggap najis dan dianggap rendah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak peduli dengan stigma demikian. Yesus tidak peduli dengan persepsi dan label buruk yang telah diberikan terhadap orang-orang Samaria itu. Sehingga Yesus mengajak murid-muridnya memilih, melintasi, melewati daerah permukiman orang-orang Samaria untuk menuju daerah Galilea. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sejenak berhenti di pemukiman Samaria itu. Di mana Yesus berhenti tepatnya di daerah Sikar. Yesus duduk di pinggir sumur Yakub, di mana sumur itu adalah tempat orang-orang Samaria biasa mengambil air. Dan pada saat itu Bapak Ibu, di tempat itu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air. Pertemuan itu dapat dikatakan ialah pertemuan yang tidak biasa. Jadi pertemuan yang tidak biasa ini tentu menimbulkan keheranan bagi perempuan Samaria, menimbulkan keheranan bagi murid-murid Yesus kepada Yesus yang mengapa Yesus mau bertemu dan berbicara dengan orang Samaria. Tetapi Bapak Ibu, bagi Yesus ini adalah sebuah kesempatan untuk mengajarkan kepada mereka bahwa relasi buruk antara mereka sudah seharusnya dipulihkan. Relasi di antara mereka sudah seharusnya dilegakan. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi, haruslah membuka diri mereka untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Yesus ingin tidak ada lagi yang merasa lebih hebat, tidak ada lagi merasa yang lebih suci, merasa yang lebih unggul dari kelompok-kelompok lainnya. Karena dan harus kita ingat bahwa semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Tuhan Allah. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang-orang Samaria, maupun kita, ataupun siapapun itu, ialah sama di hadapan Tuhan Allah. Sama-sama berhak menerima kasih, sama-sama berhak menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri juga datang ke dunia untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, relasi antara sesama manusia yang sudah rusak juga harus dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini ialah bahwa isi dan konten pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria tersebut sangat relevan dengan kebutuhan si perempuan dan kebutuhan manusia secara umum. Apa konten pembicaraan mereka? Yaitu mereka berbicara tentang air yang menjadi kebutuhan semua umat manusia. Karena kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak membutuhkan air, termasuk Yesus sendiri. Yesus yang hadir ke dunia dalam raga manusia, ia juga butuh air. Ketika ia melakukan perjalanan yang cukup jauh dan ia sangat lelah, apalagi pada saat itu ialah terik matahari pada pukul 12 siang. Ia merasa haus sehingga ia butuh air. Sehingga ketika Yesus duduk di pinggir sumur Yakub dan melihat perempuan Samaria sedang menimba air, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana respon perempuan Samaria itu ketika Yesus memberikan pertanyaan itu kepadanya? Perempuan itu merespon dengan penuh keheranan dan berkata,
melalui ayat 9 dikatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria?" Yesus kemudian menjawab di ayat 10, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Di sini Yesus meningkatkan konten pembicaraan mereka. Bapak Ibu, dari air minum duniawi yang untuk memuaskan dahaga manusia, yang untuk melegakan dahaga manusia, menjadi pembicaraan tentang air hidup yang dibutuhkan untuk memuaskan dahaga rohani setiap manusia. Air hidup haruslah menjadi memuaskan, pemuas dahaga rohani manusia. Sekaligus ini yang menjadi satu tema bagi kita pada minggu ini, yaitu air kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang air hidup, maka maksud Yesus dalam hal ini ialah bukanlah air yang mengalir secara duniawi seperti yang dipahami perempuan Samaria untuk memuaskan dahaga ragawi, melainkan Bapak Ibu ialah air hidup di sini ialah dirinya sendiri. Air hidup di sini adalah Allah sendiri dan juga Roh Kudus yang akan mengaliri, yang akan melegakan dan menyegarkan roh dan jiwa setiap manusia yang percaya kepadanya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, hal ini semakin jelas ketika Yesus berkata melalui ayat 13 dan ayat 14, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan menerima dua hal sekaligus, yaitu ia akan menerima air hidup yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang sebagai sumber air hidup untuk keselamatan hidupnya. Dan yang kedua, ia juga akan menerima air hidup yang adalah Roh Kudus yang akan terus mengalir, yang akan terus memancar dan menuntun hidupnya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa setiap kita yang telah menerima, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya air kehidupan itu telah ada dan mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita mengimani, marilah kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan bagi kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini ya Tuhan boleh menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman, melainkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu, untuk mengimani bahwa Yesuslah sumber kehidupan kami, Yesuslah air kehidupan kami yang dapat melegakan, yang dapat menyegarkan jiwa dan roh kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, baik yang beribadah di rumah. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, segala apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Semuanya kami serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui para medis dan melalui obat-obat yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh lekas, pulih dan sembuh. Semuanya itu adalah
kuasa Tuhan yang kami percaya. Kami menyerahkan itu ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasih Tuhan. Di atas segalanya, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita aminkan firman Tuhan yang baru kita terima dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar untuk kita memberikan sukacita kita melalui persembahan kita. Itu firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita penuh dengan sukacita. Amin.
Tuhan.